Hati-hati, mbak-mbak di hadapan tamu itu seperti itu, Mbak. Kemarin odading, hari ini semangka. Kemarin penting, besok tidak dianggap siapa-siapa. Mudah. Wong wedok itu kesalahannya satu, terlalu banyak mengingat. Lah wong lanang kesalahannya yo siji, terlalu cepat melupakan. Mila ana istilah apa? Eling rasane lali rupane. Pokoknya cewek itu nggak pernah salah. Gitu Mbak, nggak pernah salah. Jadi kalau ngerum itu yang salah tetap saja tamu. Tamunya reseh, padahal nggak reseh, mau kurang tip. Ah sini itu aja. Tapi sini aku ya tamu depan itu. Pengalaman mbahmu. Urung ana ceritane rum bose ana jenenge Miftah rono. Mergo di luar bose cangkemmu lho bosok. Ya sing jajal Mbak Titi. Goleki sing perawan. Kupinge. Oh, kamu ngaku perawan. Oh. Jadi bentuk cinta kita kepada Allah itu dengan banyak jalan. Wancine Jumatan, kamu Jumatan bentuk rasa cinta. Ada orang di jalan kelaparan, kamu kasih, itu bentuk cintamu sama mereka. Makanya kalau anak-anak yang biasa ikut saya goes sepedaan itu mesti hafal. Saya itu kalau goes terutama hari Jumat, pasti saya bawa uang banyak, 50 ribuan. Karena kalau saya lihat di jalan pengamen atau tidak hanya gelandangan, itu loh. Di Jogja itu kan sekarang banyak pemulung yang mesake banget. Setiap kampung gara-gara corona tulisi pemulung dilarang masuk. Jadi Pak Pinta itu susah masuk kemana-mana. Karena dianggap pemulung. Ya Pak Pinta itu jelas pemulung bekasnya orang. Jadi pemberian kita kepada orang-orang seperti itu manifestasi cinta kita kepada Allah. Dan orang yang cinta kepada Allah akan ada jaminan dicintai oleh Allah. Maka dikatakan apa? Aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah itu menghendaki kamu menjadi orang yang dicintai, tidak hanya sekedar mencintai. Ayo Nduk dijawab, lebih enak mencintai apa dicintai? Dicintai. Allah menghendaki kamu menjadi orang yang dicintai, tidak hanya sekedar mencintai. Kalau kamu mencintai Allah dan kamu dicintai Allah, itu enak banget. Kamu dicintai sama manusia, belum tentu yang mencintaimu itu membahagiakan kamu. Contoh begini, karena orang lanang ngomongin Mbak Elsi, Dek, aku senang sama kamu, tapi sorry ya, saya belum bisa membuat kamu senang. Aku senang sama kamu Dek, tapi sorry ya, aku belum bisa membuat kamu menyenangkanmu. Tapi kalau kamu senang dengan Allah, jaminannya apa? Allah pasti menyenangkanmu. Kue seneng karo mbak-mbak ele, Dek, aku seneng karo awakmu, tapi sorry ya, aku ora iso gawe seneng awakmu. Mbak-mbak saiki kok ngomong ngono, mesti dijawab, "Oh Mas, aku ngerti kue seneng karo awakku. Tapi mergo kowe ora iso nyenengke aku, ya aku golek wong sing iso nyenengke aku." Merongos. Tapi kalau kamu dicintai Allah, dunianya pasti enak, apalagi akhirat. Maka jadilah orang yang tidak hanya mencintai Allah, tapi juga dicintai oleh Allah. Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah ini matinya nyenengke, ning dunyane seneng. Orang dicintai Allah walaupun dia nggak punya harta, tapi karena di dalam hatinya ada Allah, ya enjoy. Makanya ya mohon maaf, hari ini yang paling banyak stres, kuwi kira-kira wong miskin apa pengusaha? Pengusaha. Wong sing duwe duit lho. Kenapa? Ya karena nyamannya iki beda gitu loh. Apalagi gaya hidupnya orang sekarang itu kan ngeri. Gayanya mobilnya anyar, nongkrongnya neng mall. Tapi ya mohon maaf, sertifikatnya neng bank, BPKB ini neng penggadaian, angsurannya okeh miliaran. Coba kamu bayangkan dengan orang-orang desa itu, makan apa adanya mau nganggo sambel, ya tak?
Lawuh tempe wak asin senengnya ra umum, mangan yang pinggir sawah yang pinggir kandang. Tetapi apa coba? Motornya cuman Shogun, Vario. Tetapi mereka bahagia kenapa? Sawahe ombo-ombo sertifikatnya ning omah kabeh. Coba tamu musim ning room itu kadang-kadang. Mereka datang ke room lak mergo mumet ndase dioyak-oyak bank. Usahane ra mlaku, terancam bangkrut, pelariannya ke bose. Makanya kenapa tempat seperti namanya dunia hiburan? Karena mereka menghibur diri. Kenapa? Karena susah. Maka selalu saya mengatakan orang yang masuk klub malam itu pasti orang susah, mencari senang. Orang yang masuk klub malam itu pasti orang bermasalah. Maka semakin banyak orang bermasalah, klub malam itu semakin senang. Delala mlebu room ketemu LC yo bermasalah. Jadi masalah ketemu masalah jadine beruwet. Neng kantor wis masalah, ndelah rame karo bojone, ning jero room ketemu LC yo masalah karo bojone. Wis masalah ketemu masalah. Ya akhirnya ya gitu itu. Aku di masalah karo bojoku. Dek, LC ini jawab aku yo wah wis. Ora percaya takono Mbak Titi. Sing luwih pengalaman. Metu kok room ndelah ora ono tip ditagih Mbak Titi kon bayar sepatu. Oh, langsung minggat lagi loh. Orang itu kalau sudah dicintai oleh Allah, nggak punya apa-apa aja seneng deh. Tenang. Tapi kalau kamu kemudian dikasih banyak hal oleh Allah, tapi kamu nggak ada cinta dari Allah, ya mumet dasi. Maka yang kita cari itu rindu cintanya Allah, Wendo. Kulak dicintai karo menungso disenengke, apalagi kamu dicintai oleh Allah. Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah ini begitu mati, Al-Quran mengatakan apa? Faya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Jadi orang-orang yang di dalam hatinya itu punya Allah, Dok. Begitu mati, itu hatinya ayem. Kenapa dia ayem? Ya karena membawa cintanya Allah. Salate ono, ngibadahi ono, ngajine ono, sedekahe ono, ngopeni anak yatim ono, seneng karo bojo ono. Jadi mau ketemu Allah ki sang umus komplit. Komplit. Jadi orang-orang seperti ini dipanggil oleh Allah, faya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ketemu Allah sok kene akhirat ki tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah dengan radiyah mardiyah. Apa bedanya radiyah dengan mardiyah? Radiyah itu artinya kamu cinta dengan Allah, mardiyah itu kamu dicintai oleh Allah. Maka kalau kemudian kita ketemu sama Allah modalnya banyak, sama halnya kamu keluar dari rumah bawa motor, persyaratannya komplit, nggawa helm, STNK, bensinnya kebak, nggawa SIM. Jadi ning dalan ki nyantai numpak motor. Ngeng. Ana polisi cegatan ora wedi, ora ana cegatan malah golek cegatan. Pak polisi tumen ora nyegat aku. Komplit kok gitu. Modale ono. Tapi kalau kamu keluar dari rumah, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, bensin ra kebak, nggak nggo helm, mesti ning dalan tengak-tengok medase. Gege ono cegatan. Ono patung polisi kaget. Waduh, polisi, bajingan. Padahal patung polisi. Kenapa? Karena sangune ra komplit. Lah kowe sesuk ketemu Gusti Allah iki bakale mutmainah, ayem tentrem. Kenapa? Modale komplit. Maka hari ini kemudian kenapa kamu masih tak ajak ngaji kadang-kadang ayo sholawatan, membaca kalimat thayyibah, membaca Fatihah? Karena saya teringat satu cerita. Ada seorang pendosa dihisab oleh malaikat. Sekujur tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala nggak ada satu kebaikan pun yang dilihat oleh malaikat. Kemudian malaikat ini mengatakan kepada Allah, wahai Tuhan, orang ini nggak ada baiknya sama sekali. Kemudian apa kata Allah kepada malaikat? Malaikat, jangan pernah kamu ucap dia jelek. Kamu lihat sekarang mulutnya, buka mulutnya. Begitu mulutnya dibuka oleh malaikat, ternyata di dalam lidahnya malaikat melihat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Orang ini memang banyak dosa, dia memang pendosa, banyak maksiat yang dia lakukan, tetapi mulutnya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kemudian kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikat, di dalam mulutnya ada kalimat Allah, di dalam mulutnya ada namaku, di dalam mulutnya ada nama Muhammad, di dalam mulutnya ada kalimat tahlil, masukkan dia ke dalam surgaku, kata Allah. Coba, begitu sayangnya orang itu besok masuk surga bukan karena banyaknya amal,
tetapi karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Kenapa? Karena kalau manusia berbuat seumur hidupnya untuk membalas kebaikan Allah, nggak mungkin nutup dengan nikmatnya Allah. Maka kita seperti ini ngapa? Cari rahmatnya Gusti Allah. Lakuin ibadah mempeng 24 jam seumur hidup kamu, tidak bisa membayar oksigen yang Allah berikan kepada kamu. Allah, kebaikan Allah tidak mungkin kamu bayar dengan ibadahmu. Maka yang seperti ini yang kita cari apa? Ridhone Gusti Allah. Sopo ngerti nduk, yang semacam ini walaupun sangat minim apa adanya mendatangkan ridhonya Allah. Karena pada faktanya orang itu masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmatnya Allah. Lah pertanyaannya, ada nggak ikhtiar dari kita untuk mendatangkan rahmatnya Allah? Harus ada. Salah satunya apa? Kebahagiaan ketika kamu datang ke pengajian seperti ini. Kok Allah ridho, ini jadi penyelamat. Kok kamu pernah mengucapkan kalimat thayyibah ketika malaikat ingin memasukkan kamu ke dalam neraka? Allah mengatakan kepada malaikatnya, malaikat jangan. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada Allah. Gak mungkin. Apalagi kemudian kalau kamu berusaha untuk membaca Quran, pulang ke rumah kamu galau, tidak menggunakan HP-mu untuk curhat, tapi kamu baca Quran. Jadi curhat yang paling indah adalah ketika kamu pulang punya masalah. Di rumah kamu, di kos-kos kamu, di kontrakanmu, kamu punya Quran, kamu buka. Saat kamu baca hatimu nyaman, itulah curhat yang paling menyenangkan. Tapi kenyataannya apa? Kalau kita punya masalah, kita lupa dengan Quran, kita ambil HP. Apa yang kita lakukan? Bikin WhatsApp story. Apa yang kita lakukan? Bikin IG story. Sehingga kemudian apa? Masalah yang kita hadapi, yang seharusnya orang lain tidak tahu, justru terbaca gara-gara medsosmu, justru terbaca gara-gara WA storymu. Coba kalau kamu punya masalah, pulang dari Rom, kamu punya masalah, di rumah kamu punya Quran, kamu buka, kamu baca. Apapun yang kamu bisa baca. Bisanya Fatihah, kamu bisa Fatihah. Dan di saat itu hatimu merasa nyaman. Itulah cahaya Tuhan, itulah hidayah dari Tuhan. Ya Allah, wayem kula bar maca Quran ya Allah. Coba. Kalau kamu punya masalah, curhat sama temanmu. Hari ini aman. Besok kamu punya masalah dengan teman curhatmu. Masalahmu kemana-mana, nduk. Ngember cangkeme tak kandhani. Betul kan? Ayo. Cangkem siji jadi cangkem 1000 tak kandhani. Sekarang saya punya masalah curhat sama Mbak Titi. Selama Mbak Titi baik dengan saya, Mbak Titi akan menjaga aib saya. Tapi kalau saya punya masalah dengan Mbak Titi, halah. Dari titik si sampai titik 1000 cangkeme kabeh ngapain? Kowe ngerti ra? Gus Miftah ki mbiyen ngene, curhat karo aku njaluk LC. Umpamane. Tapi kalau kemudian kamu curhat sama Allah, ya Sattar, Allah itu yang Maha menutupi aib. Nggak mungkin kemudian Allah ngember. Kamu punya masalah curhat sama Allah, ya Allah, kula berkapusan bojone wong ya Allah. Allah diam. Orang mungkin Allah SMS ke Pak Pinta, Pak Pinta, kayak lo LC ini berkapusan. Orang mungkin malah Gusti Allah mengutus Israel ini Pak Pinta. Modar finish. Coba semuanya ya. Sekali lagi kalau Anda punya masalah, pulang, buka Quran, kamu baca. Apapun yang kamu bisa baca. Nggak bisa baca Quran yang kamu baca terjemahannya. Kamu baca Al-Fatihah. Di situ kamu baca terjemahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kamu baca itu hatimu ayem loh. Itulah hatimu disapa oleh Allah. Ketika kamu galau, Allah sebagai penawarnya. Ketika kamu punya masalah, Allah sebagai solusinya. Balik rasanya ayem. Bukan ini. Maka pas episode 3 minggu yang lalu bintang tamu saya itu Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir itu sudah 2 tahun nggak pegang HP. Sama sekali. Saya tanya, kenapa Syekh? Saya belum bisa, saya bilang. Iya, karena saya merasa HP ini musibah akhir zaman. Tujuannya apa? Ya minimal saya menghindari cemburu istri saya. Jadi karena kayak beliau itu tokoh publik, banyak kemudian jamaah yang
minta foto, begitu foto dikirim dan lain sebagainya, ternyata istrinya cemburu. Gara-gara itu kemudian beliau nggak pegang HP. Ya kita nggak harus seperti itu. Orang kelasnya itulah, apalagi kelasnya codot-codot yang buri. Orangnya ke HP lah meribet cewek kepiye kan begitu. Ya umpama duwe HP, ya minimal lah. Kalau kemudian kita masih bermaksiat dengan HP ini, jangan ngumbar aibmu melalui HP ini. Makanya sekarang begini, banyak cewek-cewek selebritis itu yang kemudian tobat. Dia merasa bingung bagaimana kemudian menghapus jejak digital ketika dia berpakaian seksi yang dia posting. Begitu dia kemudian hari ini berjilbab, bingung. Karena apa? Foto-foto masa lalunya masih banyak. Bingung kemudian. Kamu boleh kerja dengan penampilan seksi, Nduk, tapi sing mau posting jangan. Pada akhirnya apa? Kamu akan tua. Saiki kowe mulus. Ditelok uang. Begitu besok kamu sudah tua berumah tangga, kamu mulai bertobat, mulai normal hidup kamu. Kemudian masih banyak foto-foto seksi di medsosmu. Pada akhirnya orang banyak menyesal. Jadi kalau saya begini kok, seks itu yang menikmati kita sendirilah, ya minimal di room lah. Nggak usah kamu posting. Sekarang kamu bangga, oh badanku apik. Tato ning kene, ngeri. Emprit. Emprit kaji ya. Begitu besok kamu sudah tua, awakmu glambir kabeh, alah tatone dadi apa jajan? Dadi doro. Sekarang gua ya tatone ning kene cecak. Begitu ndak 5 awake ngglowar kabeh boyo tak kandhani kene. Ya itu hak kamu ya, kamu memposting seksi atau apa itu saya nggak bisa melarang, saya hanya bisa mengingatkan. Tapi ingat, semuanya ada penyesalan, guys. Beneran. Sekarang, ya aku seneng kowe ndelok posting, wah ayu cah iki, sesaat. Saya punya banyak sekian teman artis kita itu yang ngaji sama saya, dia bilang, saya sekarang galau Gus. Kenapa? Kenapa ya saya dulu posting seperti itu? Sekarang di HP saya sudah saya hapus, ternyata masih ada di Google, masih ada di tempat lain. Ini saya bingung. Coba kalau seandainya saya mati. Makanya kemarin saya marah. Ada seorang teman itu posting gambarnya almarhumah Julia Perez. Orangnya sudah meninggal masih diposting dengan segala keseksiannya. Saya bilang, kamu itu ngerusak. Tak bilang, kamu itu salah. Kamu seharusnya kalau tidak bisa mendoakan Julia Perez, minimal kamu tidak ngumbar aibnya Julia Perez. Dan kita tidak bisa mengatakan Julia Perez pasti orang jelek. Siapa bilang kalau kemudian rahmatnya Allah turun kepada dia, sebelum meninggal dia bertobat, dia diampuni oleh Allah, sementara kita masih menghujat Julia Perez. Makanya saya bilang, Gus, itu ada teman saya bilang, Gus, itu gimana sih Nikita Mirzani? Nggak jelas gitu. Kalau bikin video nggak kotangan, nggak pakai biaya macam-macam. Ya sudah, kalau toh kamu nggak suka dengan dia, nggak usah kamu tonton. Karena bisa jadi kemudian malam harinya dia bermaksiat, kemudian dia bertobat, mata kita tidak pernah melihat, dia dapat rahmat, kita malah bermaksiat. Ya kalau kamu gak suka dengan tontonannya, gak usah kamu tonton. Malah kamu tuh nambah dosa gara-gara cangkemmu tak kandani. Mendingan meneng wae, gak seneng gak usah ditonton. Saya kadang-kadang malah yang saya lihat positifnya, ketika dia kemudian ditanya, Mbak Nikita Mirzani anaknya di mana? Anak saya di pondok. Yang saya justru itunya. Dia ketika ditanya, kenapa Mbak? Ya saya boleh jelek, saya boleh jahat, saya boleh bermaksiat, tapi saya berusaha menjadikan anak saya menjadi orang yang baik. Itu yang saya lihat. Jangan kemudian melihat orang itu hanya jeleknya toh. Saya banyak dulu ketika masih saya sering main ke sini, mbak-mbak bilang, saya pengen anak saya mondok di mana ya Gus? Mbak Elsie loh. Kenapa nggak lihat kebaikannya? Makanya minimal yuk kita jaga bareng-bareng tuh. Kamu boleh di room seksi itu urusan kamu lah. Tapi kalau diposting ya minimal dijagalah. Mesti ada penyesalin tuh. Mesti ada penyesalannya. Kayak kamu sekarang, ya Allah. Kayak sapa kok sing pak tua, sing pacaran ngerasa nom-nom kayak wah. Sapa jadi? Saya itu hampir semua grup WA saya keluar karena isinya semuanya nggak mutu. Siapa Pak Eko? Saya itu grup-grup WA sangat menghindari, males saya. Saya hanya beberapa aja 3 atau 4 grup itu pun mau keluar karena pakai karena di dalamnya ada kiai-kiai. Kalau enggak, bagi saya itu grup-grup WA lebih banyak madorotnya. Kayak kemarin saya keluar dari salah satu grup, kelihatannya grupnya wong api-api. Ada orang jualan sepeda,
Kebetulan saya pengen membelikan istri saya sepeda. Begitu saya buka video, gambarnya sepeda, tapi suaranya, asu. Ini bajingan aku. Gambarnya sepeda, suaranya itu. Lah ya memendasku tak. Yo lah aku pas dhewe lah, aku pas ngarep jamaah lah ya modern, tapi Gus Miftah nonton nopo kan ya matane. Bajingan aku. Ya, yuk semuanya. Insya Allah kecintaan kita kepada Allah akan menjadi wasilah Allah akan mencintai kita. Jadikan Allah sebagai satu-satunya tempat curhat atas masalahmu, maka Allah memberikan solusinya. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Enggak ada. Terima kasih. Karena saya mau lanjut ke Sarkem, ke Pasar Kembang, mumpung saya di Jogja. Kita tutup dengan hasbi Robbi bersama-sama. Yang khusyuk hasbi Robbi itu intinya hanya minta pertolongan kepada Allah. Jadi yang belum tahu hasbi Robbi yang sering kita baca itu apa? Itu minta pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah. Yuk dibaca yang khusyuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, selamat beraktivitas. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, demikian tadi pengajian kita di Bus VIP Club. Rutin. Kebetulan saya hari ini pas ada di Jogja. Saksikan keseruannya hanya di channel YouTube Gus Miftah Official. Jangan lupa like, komen, dan share. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.